Deklarasi. Deklarasi. Kami, warga Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan ini menyatakan. Satu, bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur Anies Baswedan selama bertugas di Jakarta pada periode 2017-2022 sudah berbuat banyak untuk warga Jakarta. Dua, bahwa program pembangunan literasi di Jakarta tunai dibuktikan dengan Taman Literasi Marta Christina Tiahahu serta program Carik Jakarta Sukses mendistribusikan program Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas, dan Kartu Lansia Jakarta, dan masih banyak program unggulan Gubernur Anies. Lainnya yang fokus pada kesejahteraan rakyat. Tiga, atas dasar itu kami pada hari ini musyawarah warga Kecamatan Kebayoran Baru yang terdiri dari Kelurahan Selong, Gunung, Keramat Pela, Gandaria Utara, Cipete Utara, Pulo, Melawai, Petogokan, Rawa Barat, dan Senayan menyatakan warga Kota Kebayoran Baru mendukung Gubernur Anies Baswedan untuk kembali bertugas di Jakarta periode 2024-2029. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 7 Juli 2024. Atas nama warga Kota Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga kota, gotong royong bangun Jakarta. Gubernur Anies, maju kotanya, bahagia warnanya. Kenapa saya berani berdeklarasi di Kebayoran Baru ini untuk Pak Anies maju di 2024 untuk menjadi gubernur kembali, karena yang saya lihat adalah Kebayoran Baru ini butuh perhatian khusus gitu ya, dimana tidak terlihat mungkin. Cuma saya turun ke bawah bertanya, ternyata banyak sekali gitu yang polemiknya yang mungkin dari pemerintah sendiri tidak mengetahui gitu ya. Karena apa? Hanya satu, pada saat pandemi itu 3 tahun berjalan, 1 tahun masih oke, 2 tahun agak perangkap, 3 tahun itu udah tengkurap kisah gitu. Nah itu kemudian terjadi setelah pandemi, terjadilah krisis ekonomi yang benar-benar membuat kita itu nggak bisa berdiri lagi gitu. Itu tujuan saya gitu. Pada saat Pak Anies itu menjabat sebagai gubernur, kita merasakan semua, Bu, tidak munafik ya, kita merasakan semua bagaimana itu KJP semua turun tanpa ada pilih kasih bahasanya ya gitu. Dan itu yang dinamakan ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ada pada saat Pak Anies. Tapi sekarang itu nggak ada. Itu yang saya rindukan gitu. Kemana? Gitu. Manfaat apa yang sudah didapatkan dari Pak Anies? Dan itu nyata gitu. Dari KJP, KJMU, PKH, Bansos Lansia gitu kan.
dirasakan semua. Begitu perpindahan, loh kenapa ini jadi begini gitu ya, kenapa lansia itu nenek-nenek kenapa nggak dapat lansianya sementara hidup sendiri, itu kan sedih, miris hati gitu buat saya ya, miris hati seperti ibu lah ya semuanya. Terus KJP di stop tanpa ada pemberitahuan kedua belah pihak, belum lagi apa yang coba kemarin kasus ini, sekarang ini saya lagi mudah-mudahan berhasil ya. Kasus itu dia memang tidak mendapatkan KJP, dia tidak mendapatkan PIP atau apapun itu bantuan dari pemerintah. Anaknya sampai detik ini tidak sekolah karena tidak ada uang. Umurnya 10 tahun. Apa nggak nangis saya kan? Gitu. Nah itu yang kenapa jadi hati nurani saya tergerak. Oke, mungkin dengan kita menunggu Pak Anies kembali, gitu, itu akan bisa terrealisasi. Dimana kita warga menengah ke bawah, bisa dibilang menengah ke bawah ya, gitu, diperhatikan. Saya mau bertanya, kenapa setelah nama saya Ibu Nur, saya mewakilkan dari Kelurahan Gandaria Utara. Tidak banyak yang saya bicarakan. Kenapa setelah pergantian gubernur lansia atau PKH serta KJP dipersulit, tidak keluar di Kelurahan Gandaria Utara, bukan tidak keluar semuanya ya, cuman yang terbatas gitu. Padahal pada saat Bapak Anies menjadi sebagai gubernur, semuanya lancar-lancar saja gitu. Kenapa di saat pergantian gubernur tuh semuanya jadi terhambat gitu. Terima kasih sebelumnya. Kami adalah pengurus lingkungan, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang disampaikan ke RT RW. Pada dasarnya RT RW dikira yang tadi ada KJP, ada bantuan-bantuan yang untuk menengah ke bawah itu, karena tiba-tiba terputus, akhirnya ngadunya ke RT RW. Dikira RT RW lah yang memutus keberadaannya bantuan-bantuan tersebut. Mungkin kami sangat mendukung apabila Bapak Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, tapi udah enggak DKI lagi ya, DKJ ya. Saya sebagai warga Cipete Utara, terutama di RW 2 akan mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan program-program yang dicanangkan oleh Anies Baswedan bisa berjalan dan warga yang menengah ke bawah akan terbantu kembali. Amin. Terutama yang menengah ini Pak, menengah itu di atas tidak masuk, ke bawah tidak masuk. Jadi kita namanya apa? Banci ya, ke atas enggak, ke bawah enggak. Jadi selama ini warga yang menengah ini tidak dapat bantuan. Jadi kalau nanti program Pak Anies bisa menengahnya ke bawah gitu, ke bawah, jadi bukan menengahnya malah jadi tidak dapat apa-apa gitu. Mungkin itu. Saya Nur Hasanah dari Kelurahan Pulo, ingin sangat mendukung sekali Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Yang pernah saya rasakan setelah waktu Pak Anies itu menjadi gubernur, kita guru-guru PAUD ini sangat diperhatikan sekali dalam masalah pendidikan anak-anak bangsa. Masalah pendidikan memang Pak Anies sangat konsekuen sekali, dia pure dalam pendidikan anak-anak bangsa, apalagi anak PAUD. Nah, setelah Pak Anies tidak ada, kita ini guru-guru PAUD tidak dipandang sebelah mata. Apalagi untuk honor, kita tidak ada sama sekali honor dari pemerintah. Itu pure dari kita, dari RT, RW, tidak ada dari perhatian dari pemerintah. Makanya saya di sini mewakili guru-guru PAUD untuk yuk perhatikan guru-guru PAUD, terutama kita nih yang dari awal mencerdaskan anak bangsa dari umur 3 tahun sampai 5 tahun itu age-nya golden age anak-anak kita. Makanya saya sangat mendukung sekali. Pas Mbak Osi telepon saya, Bu Nur gimana mau mendukung? Saya mendukung sekali Bapak Anies Baswedan.
Karena saya sudah merasakan seperti kader Dawis itu dapat OP waktu zamannya Pak Anies. Jumantik dapat OP waktu zamannya Pak Anies. Kita sudah merasakan nih kader-kader kita. Makanya di sini di dalam deklarasi Kebayoran Baru ini saya Kelurahan Polo mendukung, sangat mendukung atas Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum. Masalah transportasi untuk para pekerja ya, terutama banyak para pekerja itu apa sih namanya, kurang transportasi umum. Contohnya masih banyak pekerja yang naik penuh, harus segera ditambahkan. Terus yang kedua, masalah banjir juga. Banjir juga masih sering di daerah kita itu masih tergenang. Terus yang ketiga itu lapangan kerja. Lapangan kerja itu kayak yang baru lulus sekolah itu banyak yang nganggur, banyak juga maksudnya belum ada lapangan pekerjaan. Harapan saya kalau Pak Anies jadi gubernur kembali, mohon itu semua harus terrealisasi. Saya dari Kelurahan Gunung dengan Ibu Eni mewakili dari Kelurahan Gunung. Ada yang ingin saya tanyakan untuk Bapak Anies Baswedan selaku calon gubernur tahun 2024 sampai 2029. Semoga doa saya sih semoga Bapak Anies menang di Jakarta ya. Saya menanyakan untuk masalah sekolah yang sekarang memakai umur. Saya pengennya itu umur dipandang dengan setara dengan nilai. Jadi jangan cuma umur aja. Kasihan kalau misalnya yang dipandang umur, sedangkan ada orang yang nggak mampu tapi dia pintar. Dan kalau misalnya dia nggak punya uang, sekarang itu pendaftaran sekolah naiknya itu hampir 50%. Ya, swasta itu berasa banget kau sih. Makanya saya pengen Bapak Anies bukan menghapus ya, tapi dengan adanya umur dipandang juga dengan nilainya. Jadi jangan cuman umur aja yang dipandang, yang untuk bisa masuk negeri, tapi juga nilainya juga. Yang kedua, masalah kenapa pengurangan KJP tidak diinformasikan DTKS-nya, dan yang menerima itu tidak dilihat dari hak apanya gitu ya, maksudnya ya DTKS-nya ya. Iya, DTKS-nya itu sekarang kita nggak bisa ini kau sih. Kalau dulu kan kita memang pas Pak Anies itu kita yang mengajukan dan kita juga tahu ini diterima atau enggaknya. Kalau sekarang kan emang kita nggak tahu, tertutup dan juga banyak yang dikurangin dari KJP itu. Tidak diberitahu kedua belah pihak. Pokoknya kalau Pak Anies yang menjabat kemarin is the best deh pokoknya dah. Mudah-mudahan nanti kepilih lagi, amin. Itu saja. Saya diperbantukan untuk Kelurahan Melawai. Terus terang untuk mendukung, kita mendukung penuh Bapak Haji Anies Baswedan. Dan untuk Melawai sendiri itu harus diperhatikan dalam kondisinya keamanannya, karena public area di situ ya, untuk berkumpul anak-anak muda dan banyak lagi di situ aja. Untuk KJP mungkin ya sama dengan kelurahan lain. Demikian. Terima kasih. Saya Septi dari Kelurahan Senayan. Kalau di Senayan itu kan memang warganya sudah banyak yang tergusur nih. Jadi hanya tinggal beberapa aja yang ada.
Dan di sana kan kebanyakan kantor-kantor, udah banyak seperti itu. Dan saya mewakili dari teman-teman semuanya juga. Pertama, yang saya tahu pernah ada bantuan balita, ya kan? Nah, itu kayak tidak tepat sasaran. Ya, benar kan Bu? Iya, itu nggak semuanya dapat. Pertama, kedua, bansos pun seperti itu. Dan yang ketiga, kalau yang saya perhatiin itu KJP itu tidak semuanya dapat. Dan kebanyakan itu yang dapat justru orang yang di atas. Orang yang di bawah itu justru banyak yang bertanya-tanya, kok nama anak saya nggak ada ya? Kok nama anak saya nggak ada? Tunggu aja, selalu seperti itu. Tapi giliran di saat yang dapat, orang yang mampu, ya udah dia menikmati apa yang seharusnya orang yang di bawah dapat gitu loh. Kalau saya sih mewakili dari teman-teman begitu ya. Intinya kan kayak ada program ibu hamil yang saya tahu, ada program balita ada yang dapat, saya udah pernah dengar, tapi tidak semuanya. Jadi hanya segelintir saja yang saya tahu. Jadi itu hanya itu aja sih yang saya sampaikan. Saya dari Senayan, saya Septi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.